penanya terakhir, atas nama Indra Sambung, bisa langsung on cam dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, halo Kak, selamat sore Kak Firman. Selamat sore, Mas. Nah, ini saya mau bertanya nih Kak nih. Sebentar. Ini yang pertama itu kenapa sih generasi milenial itu punya kecenderungan dan sangat suka dengan investasi high risk dan high return. Padahal kondisi keuangan tidak memungkinkan dengan profil risikonya. Yang kedua, mohon Kak dijelaskan mengenai aset lancar. Nah, yang ketiga, apakah inflasi adalah musuh utama perencanaan keuangan dan atau investasi? Yang keempat, menurut data banyak generasi milenial saat ini kesulitan dan bahkan tidak bisa membeli rumah. Apa penyebab dan apa solusinya? Terima kasih, Kak. Oke, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga dijawab oleh Kak Firman. Oke, baik. Ini ada 4 pertanyaan ya. Jadi mungkin mewakili juga bagi teman-teman semua di sini yang mungkin karena kita keterbatasan waktu kali ya. Ini ada 4 pertanyaan dari Mas Indra. Yang pertama adalah kenapa generasi millennials ya punya kecenderungan. Nah, sebenarnya kalau bicara data saya nggak ngelihat juga data yang mengatakan bahwa generasi millennials itu pasti menyukai investasi high risk, high return ya. Cuman nggak tahu, cuman ya maybe karena sekarang memang banyak instrumen investasi yang high risk, high return, ya mungkin ya banyak juga para para generasi kita yang masuk ataupun mencoba berinvestasi atau trading ataupun berspekulasi ya di instrumen tersebut kayak gitu. Kemudian pertanyaan adalah padahal kondisi keuangan tidak memungkinkan dengan profil risikonya. Nah, ini yang perlu dipahamin ya, antara kondisi keuangan dengan profil risiko ini dua hal yang berbeda. Jadi contoh, kondisi keuangan saya kayak tadi misalnya gaji sekian dan sebagainya. Nah, profil risiko itu bicara terkait kemampuan kita di dalam hal mengelola risiko. Jadi nggak make sense kalau kita bahas antara padahal kondisi keuangan tidak memungkinkan karena kalau bicara hal seperti itu berarti bicara terkait money management. Oke. Nah, kalau tadi pertanyaan kenapa banyak generasi millennials itu yang bangkrut atau yang berantakan trading atau investasinya karena berinvestasi di instrumen aset yang high risk padahal profil risikonya misalkan risk averter gitu. Nah, itu make sense. Tapi kalau pertanyaan ini padahal kondisi keuangan tidak memungkinkan dengan profil risikonya agak kurang nyambung gitu. Tapi ya mungkin pertanyaannya mengarahnya ke arah sana seperti itu ya. Jadi seorang risk averter atau kita sebut juga dengan kita bandingkan dengan seorang yang agresif, ya sebenarnya tergantung bagaimana cara pengelolaan uang. Contoh misalnya teman-teman investasi atau trading di instrumen yang high risk banget, taruhlah di kripto ya, taruhlah di kripto. Modalnya cuma 1 juta gitu, modalnya 1 juta, untungnya 100% ya, untungnya 100%. Dengan orang yang kedua, modalnya 50.000, ruginya 500%. Ya sebenarnya orang yang kedua pun rugi 500% kalau misalnya dia punya uang ratusan juta atau ratusan miliar ya nggak jadi masalah gitu kan. Nah makanya saya bilang tadi ya tergantung dari sisi money manajemennya. Tapi kalau misalnya tadi generasi milenial suka investasi, banyak yang berinvestasi pada instrumen yang high risk, ya saya akuin ya memang secara data kalau di pasar modal Indonesia memang 2020 ke 2021 memang terjadi peningkatan yang sangat signifikan seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mohon dijelaskan Kak mengenai aset lancar. Oke, kalau bicara aset lancar itu baik di di personal finance atau kita bicara di laporan keuangan perusahaan, aset lancar itu adalah aset yang liquid ya, aset yang secara definisi adalah aset yang dapat dicairkan atau yang dapat diuangkan dalam jangka pendek, maybe kurang dari 1 tahun. Biasanya aset lancar itu kas atau setara kas atau deposito yang jangka pendek. Jadi memang ya aset yang bisa kita cairkan. Contoh misalkan saya punya tabungan 50 juta misalnya. Itu aset lancar karena ya kalaupun saya butuh besok saya bisa cairin di bank. Tapi kalau misalnya saya punya aset 500 juta dalam bentuk rumah, itu contoh aset yang tidak lancar atau aset yang aset tetap ya. Karena kalau besok saya butuh uangnya kan nggak mungkin gitu, harus cari pembeli lagi, harus dipasarin dulu sampai laku dan sebagainya. Nah, itu perbedaan antara aset lancar dengan aset tidak lancar.
Kemudian yang ketiga, apakah inflasi adalah musuh utama perencana keuangan atau investasi? Kalau tidak, mengapa? Dan kalau iya, mengapa? Jawabannya adalah inflasi itu sebenarnya nggak yang jelek-jelek banget, teman-teman. Justru kalau nggak ada inflasi juga nggak bagus. Kalau nggak ada inflasi berarti ekonomi kita tuh nggak jalan. Makanya Pak JK itu menyampaikan yang perlu kita lawan itu bukan inflasinya, tapi adalah bagaimana mengontrol supaya inflasi ini bisa stabil gitu. Karena kalau inflasinya nggak jalan, berarti ekonomi kita nggak jalan gitu. Contoh kayak gini tadi dari data ya teman-teman, lihat data inflasi ya. Nah, data inflasi 2020 itu cuma 1,68%. Apakah kita bahagia di era 2020 yang inflasi kecil? Jawabannya enggak juga gitu kan. Ekonomi banyak mati, orang bisnis banyak tutup gitu kan. Orang nggak punya kemampuan untuk melakukan transaksi perdagangan dan sebagainya. Nah, kenapa sekarang inflasinya naik? Ya karena memang orang sudah kembali beraktivitas normal dan sebagainya. Nah, tujuan kenapa adanya kebijakan moneter, kebijakan fiskal ya salah satunya adalah untuk mengontrol bagaimana supaya inflasi itu bisa terkontrol atau inflasi itu bisa stabil gitu. Jadi kalaupun kenaikan harga ya kenaikan harga yang normal dan sebagainya. Kemudian jadi yang perlu dilawan itu bukan inflasinya, tapi bagaimana bisa mengontrol inflasinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena inflasi juga bagus kalau misalnya terkontrol. Kalau udah melebihi batas ambang ininya ya juga bahaya kayak gitu. Makanya ada Bank Indonesia yang ngontrol suku bunga dan sebagainya ya supaya inflasi kita terkontrol kayak gitu. Kemudian yang terakhir, menurut data banyak generasi milenial saat ini kesulitan dan bahkan tidak dapat membeli hunian ya atau rumah. Apakah penyebabnya dan apa solusinya? Nah, jawaban ini benar banget ya dari Mas Indra. Jadi ini juga yang beberapa kali saya bahas di beberapa webinar gitu ya. Kenapa sih generasi milenial ini nggak bisa? Bahkan rumornya tidak dapat membeli hunian di kota-kota besar gitu. Jadi mungkin di kota-kota besar ya penyebabnya apa sih? Penyebabnya yang pertama adalah kenaikan harga properti itu nggak sejalan dengan kenaikan gaji kita. Coba deh teman-teman hitung kenaikan properti di Sumarekon atau di Gemilang ya, di Gemilang Realty misalnya dengan kenaikan gaji kita. Kira-kira make sense nggak? Mungkin gaji kita sekarang itu masih sama dengan gaji kita 5 tahun lalu misalnya. Tapi apakah harga rumah sekarang itu sama dengan 5 tahun lalu? Biasanya beda. Itu biasanya kenaikannya melebihi daripada itu. Nah, jadi penyebabnya yang pertama adalah itu ya, kenaikan gaji kita yang nggak sejalan dengan kenaikan dari harga properti. Nah, terus apa solusinya? Solusinya adalah ya bagaimana cara kita meningkatkan income kita gitu. Cara meningkatkan aktif income gimana Kak? Yang pertama ya teman-teman harus bisa naikin skill-nya. Kita punya skill-nya meningkat, ya tentu perusahaan akan senang, perusahaan akan tertarik untuk menaikkan jabatan atau profesi teman-teman. Dulu mungkin cuma jadi asisten manajer, sekarang jadi manajer, atau naik jadi BOD, dan sebagainya. Nah, itu untuk dari sisi aktif income, ningkatin skill, ningkatin kemampuan, ningkatin expertise kita. Yang kedua, kalau misalnya masih nggak kekejar, ya kita perlu tambahan aktif income. Nggak cuma dari aktif income, kita perlu nambahin yang namanya passive income. Berarti kita perlu belajar yang namanya investasi. Oh, kita harus belajar nih investasi, misalkan di pasar modal ada reksadana, ada obligasi, ada saham misalnya. Ya teman-teman bisa pelajarin. Oh, bagaimana sih investasi saham itu gitu? Bagaimana cara dagangnya? Bagaimana cara analisanya? Bagaimana cara menentukan area pembelian, kapan exit yang tepat, dan sebagainya. Nah, itu teman-teman pelajarin, dan insya Allah kalau itu pun teman-teman lakukan, dan konsisten ya, ini yang nanti akan bisa menggapai ya, atau mencapai tujuan keuangan kita. Kembali lagi, goals-nya adalah mencapai tujuan keuangan. Jadi, ciptakan aktif income yang terus tumbuh dan passive income yang terus memberikan imbal hasil yang besar kepada kita. Mungkin itu aja sih Mbak dari saya untuk pertanyaan Mas Indra. Semoga Mas Indra terjawab ya atas pertanyaannya tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih kepada 3 penanya kita tadi. Kepada 3 penanya kita tadi, karena berani untuk memberikan pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga berbobot, kami dari panitia juga memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi kita kepada 3 penanya tadi. Nah,
Terima kasih kepada Kak Firman Siregar atas waktu dan kesempatannya dan ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga kita bisa ketemu lagi dan belajar lagi di lain waktu. Terima kasih Kak Firman. Siap, terima kasih Mbak Sarah dan teman-teman sekalian. Baik, jadi saya sedikit menyimpulkan materi hari ini. Jadi, sebuah perencanaan keuangan itu membantu kita untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan kita. Di mana dalam financial itu ada beberapa tahapannya, ada man at work, man and money work, and money at work. Di mana pada saat kita sudah mencapai money at work, ini bisa dikatakan bahwa kita sudah mencapai sebuah financial freedom. Nah, dalam piramida keuangan juga kita tahu untuk mencapai tujuan keuangan, kita harus mengatur terlebih dahulu manajemen keuangan dan manajemen risiko. Setelah itu baru kita mencapai tujuan dan memikirkan investasi dan warisan kita nantinya. Nah, untuk menaikkan income kita juga perlu banget untuk menaikkan skill kita agar kita bisa menjadi seorang yang lebih baik dan diperhitungkan. Nah, sebelum saya mengakhiri sesi materi pada kesempatan kali ini, saya ingin menutupnya dengan sebuah statement dari seorang tokoh, yaitu sebuah tujuan tanpa rencana hanya sebuah mimpi, yaitu dari Dave Ramsey. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.